Oke, Mas Aryo silakan. Saya waktu itu pernah mendengar yang mengikuti salah satu ceramah agama seputar surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, yang paling umum pemahamannya adalah konsep ini untuk anak, karena pada intinya anak harus berbakti terhadap orang tua, kalau nggak nanti durhaka dan sebagainya. Tapi di sisi lain, konsepnya buat ibu juga. Di sisi lain, suka digunakan oleh orang tua sebagai senjata. Kalau kamu nggak ikutin omongan saya sebagai orang tua, nanti kamu begini gitu kan. Padahal menurut Ustadz ini, itu ada dua sisi, bukan cuma untuk anak, tapi juga untuk orang tua. Sebagai orang tua harus bisa memperlihatkan bahwa dia itu layak dianggap sebagai surga. Jadi anaknya atau anak mertuanya itu merasa nyaman dengan dirinya. Karena kalau enggak, ya sama, nanti orang tuanya malah yang kena segala macam A, B, C, D, E. Nah, kemudian tadi disebutkan ya, kalau pertikaian antar anak dengan orang tua atau dengan anak mertua dengan anak mantu gitu ya, itu lebih tajam kalau mereka tuh dalam satu tempat, misalkan tinggal serumah. Nah, dengan sekarang PPKM, apakah nanti mereka jadikan terpaksa harus berjauhan, menjaga jarak, terutama kalau tinggalnya mungkin tidak di satu kota. Nah, apakah nanti dengan adanya PPKM ini memberikan kesempatan kedua belah pihak supaya lebih bisa ya minimal menilai lebih ke dalam apa sebaiknya mereka lakukan sehingga konsep yang tadi suka di bawah telapak kaki ibu itu bisa menyehatkan untuk kedua belah pihak. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kedua, tadi juga disebutkan kalau misalkan udah punya anak atau ada cucu ya, suka orang tua dari pihak orang tua atau dari pihak mertua suka ngasih tahu, kamu kalau mau didik anak mestinya A, B, C, D, E gitu, walaupun mungkin orang tua anaknya punya cara sendiri, misalkan X, Y, Z gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kan suka berantem nih karena dianggapnya ini salah, itu salah. Tapi itu kan lebih kepada asumsi ya. Nah, kemudian saya perhatikan ada orang tua yang kita nggak usah pakai asumsi deh, kita pakai bukti aja. Kalau anaknya ternyata terbukti misalkan dengan didikan yang seperti orang tua, seperti anaknya ini, cucunya jadi misalkan nilai rapornya jadi bagus, mendapat penghargaan dari sekolah segala macam. Berarti kan pendidikannya kan benar kan? Berarti yang dianggap salah oleh mertua ini itu nggak valid karena nggak ada datanya gitu. Nah, hal-hal seperti ini apakah mungkin bisa dikembangkan lebih jauh? Karena kalau yang udah sekolah mungkin lebih gampang mengukurnya karena ada pihak ketiga yang bisa ngasih bukti. Tapi kalau yang belum sekolah, nah itu gimana? Misalkan hal-hal yang seperti ini mungkin bisa dikembangkan seperti ke arah itu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Aryo. Wah, Mas Aryo kompleks banget nih pertanyaannya, seru nih. Oke. Dan ini Mas Aryo juga seru. Mewakili banyak sekali pertanyaan yang mirip Bu Aisyah. Jadi pertanyaan Mas Aryo ini pertanyaannya similar sama 3 atau 4 pertanyaan. Silakan. Alhamdulillah. Baik, ya. Betul Mas Aryo. Oh, saya lihat wajahnya dulu. Oh ya, ini dia. Mas Aryo Sukardan, betul Mas? Ya. Iya. Betul ya, saya juga beberapa kali dengarkan kajian tentang surga di telapak kaki ibu. Memang bisa dua nih, jadi untuk anak dan untuk ibu ya, terutama ibunya. Supaya kita jadi ibu yang nggak semena-mena maksudnya, gitu ya. Intinya memang harus belajar. Kalau enggak tuh nggak bisa dijembatani, ya. Karena di situ mulai ada itu tadi, ya perbedaan era, perbedaan ego dan sebagainya, ya. Tapi kan tadi kita dari awal sepakat bahwa ya kita harus sadar bahwa yang lebih muda yang harus lebih beradaptasi. Ya, lebih muda yang ngalah, bukan ngalah dalam artian mau kalah atau menang, tapi lebih mudah beradaptasi. Makanya digantinya gitu, lebih mudah beradaptasi. Karena yang perempuan yang lebih muda ini kan lebih banyak punya waktu juga dia belajar ya. Sementara kan kalau ibu yang sudah sekian tahun umurnya 50 tahun ke atas lah, dia punya memori itu, dia punya konsep yang dia pelajari sejak kecil, mungkin terpengaruh oleh warna pola asuh oleh orang tua, ya. Kemudian dia punya belief system saat itu udah istilahnya udah berkarat gitu. Artinya sudah terjadi sambungan yang berulang kali sehingga untuk menerima konsep baru itu ya perlu waktu, bukan susah ya perlu waktu. Makanya saya menaruh hormat pada teman-teman, Bapak Ibu yang sudah 50 tahun ke atas, itu masih mau belajar kayak hal-hal kayak gini tuh.
ya. Walaupun mereka menemukan ada riset baru, konsep baru, mereka kayak gini tuh. Terus supaya mereka lebih paham, mereka ulang lagi, di mana ada kajiannya dikejar lagi di situ, ulang lagi. Itu keren banget. Keren banget. Itu tentu kemuliaannya lebih tinggi lagi, dia punya derajat, karena dengan kita mempunyai ilmu ini kan derajatnya jadi naik kan, derajat kesabaran naik, kemuliaan, derajat kebijaksanaan dan sebagainya. Ya, jadi memang satu-satunya itu adalah kita ya belajar how to adaptasi gitu. Tapi sekali lagi yang muda yang lebih diminta lebih beradaptasi gitu ya. Nah, kemudian tinggal serumah ini gimana ya? Nah, ini memang ya sekali lagi perlu adanya pembicaraan atau diskusi atau kesepakatan. Memang ada kan secara budaya juga dikatakan kalau mantu sama mertua berjauhan itu kan saling cinta ya. Saling manggil-manggil gitu ya. Gitu kan. Nah, kalau bersamaan tentu konfliknya jadi lebih banyak ya. Apapun itu gitu. Jadi dari awal sebetulnya perlu disadari bahwa memang ada lebih baiknya masing-masing mempunyai rumah tangga sendiri walaupun kecil kah atau dekat dari rumahnya mertua. Bisa juga gitu. Saya sempat juga ya dulu ya sekitar 5 tahun ya tinggal sama ayah dan ibu saya tapi beda rumah kami ya dekat rumah ayah ibu saya itu adalah kebijaksanaan suami bukan saya bilang mas tinggal di dekat rumah ibu enggak suami saya yang bilang. Nah kalau sudah suami yang bilang dan kita manut itu lebih banyak keberkahannya. Tapi berikutnya kami pindah dikarenakan sekolah anak-anak pindah. Malah lebih asik lagi, lebih jauh gitu, agak jauh sedikit gitu ya, sehingga rumah bapak ibu mertua agak jauh sedikit dan rumah bapak ibu saya juga agak jauh, jadi membuat mereka ya merasa adil gitu. Walaupun adil itu nggak bisa tentu sama ya kan gitu. Ya, nah jadi ini memang harus disepakati. Gitu. Kalau menurut saya ya, jadi kita harus lagi tidak ada menang atau kalah karena memang kalau dari tatanan tadi Islam saya sudah jelas tadi. Kita saja ini, saya aja harus menerima, tapi setelah belajar banyak, mengkaji, sudah terima tuh. Dulu di awal-awal, istri urutan ke-8, itu nanya loh, kok bisa? Malah anak-anak yang urutan ke-3 gitu. Tapi yang namanya menerima konsep apalagi Ad-Dinul Islam, ya itu kita tidak apa istilahnya ya, tidak stop sampai di situ, boleh dikaji kok. Makanya doa ya Allah kasih petunjuk ya Allah ini kayak gini ya. Mertua atau ibu bapak saya jadi urutannya yang jadi ke-15 gitu ya. Harus kakek neneknya, pamannya dulu, nini, mamanya dulu kan gitu ya kalau orang Sumatera ya, gitu ya. Kok gitu ya kan gitu. Tapi ternyata nanti pun saya akan dapat itu. Dan saya bersenang hati anak saya 4 laki-laki. Tarang. Lanang prihok kakung jaler. Maka mantu-mantu saya 4 anak ini urutan ke-8. Saya yang pertama. Itu berbahagia yang punya anak laki-laki. Ya. Terus bagaimana yang punya anak perempuan? Berbahagia juga. Kenapa? Sinyalnya ibu tetap turun sampai anak perempuan, sampai cucu perempuan. Seperti itu. Artinya memang dalam Islam ini ya, laki-laki perempuan punya anak itu kan tetap kita syukuri. Namun memang ada hal-hal yang Allah buat rahasia-rahasianya yang terkuak saat ini. Termasuk tadi mitokondria itu baru-baru loh. Mitokondria itu baru abad-abad 19 lah ya, abad 20 lah. Mitokondria. Saya waktu tahun 87 belajar kedokteran, itu belum ada kabar mitokondria itu dari ovum. Ibu belum. 87. 40 ya 35 tahun yang lalu lah. Belum ada kabar itu. Baru aja. Dan waktu itu masih konsep kita seorang manusia itu 50% dari ayah, 50%. Setelah mitokondria terkuak, dalam tubuh seorang manusia itu 75% dari ibunya. Oh ya Allah, itulah makanya ibumu. Ya kan? Wah itulah makanya kunci sekali lagi adalah kita belajar dan membuka open mind, kemudian kita yang ngobrol-ngobrol positif kayak gini, santai-santai kayak gini, gitu ya. Untuk mencari ya Allah, betapa betulnya itu selama ini yang diajarkan, hanya memang diperlukan waktu untuk kita membuka tabir-tabirnya, seperti itu. Ya.
Sayangnya sih baru tahu tentang yang sinyal itu ibu mertua saya udah meninggal gitu. Sayangnya gitu ya. Ya, tapi sekali lagi sinyal kita menembus alam barzah. Jadi kalau waktu urut doa, urutan doa itu, ini unik ya. Setelah saya tahu ya, ibu mertua duluan. Ya, Ilaru sebut nama ibu mertua gitu. Ibu Zainab binti Hashim Al-Fatih. Baru Allahumma firlaha warham. Baru ayah mertua, baru ibuku, baru kayak gitu. Ya. Dan bonusnya adalah tambah disayang suami. Karena keberkahan itu ternyata kan. Ya kan? Iya, kurang lebih seperti itu Mas Aryo ya, lebih kurang. Terima kasih Bu Dr. Aisyah. Ini juga sekali lagi menjawab banyak pertanyaannya similar Bu Aisyah sama mirip-mirip gitu. Oh gitu ya, alhamdulillah kalau kayak gitu.